Video ini dari presentasi Kiai Haji Anang Rikza Mashhadi MA PhD, pimpinan Pondok Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah, ketika menjadi pembicara di International Wakaf Conference. Sebatas yang sedang dan telah kita lakukan. Tentu ini adalah ijtihad internal. Jadi barangkali nanti bisa ada manfaatnya untuk kawan-kawan, teman-teman semua, Bapak Ibu sini, ya silahkan saja. Saya akan fokus pada keuangan in-out aja. Ini kan persoalan kita sebenarnya. Di pesantren itu kan ada berbagai persoalan yang sangat fundamental. Ada soal kelembagaan, ada soal sumber daya manusia, ada kaderisasi, ya, itu selain itu, kemudian ada keuangan dan ada kemasyarakatan. Kalau mau ditambah lagi ada pengembangan kelembagaan. Tadi yang dilakukan oleh DN itu kan pengembangan kelembagaan, dari 1 sekarang 23 cabang. Dari yang tadinya sekolah menengah sekarang ada universitas. Itu namanya pengembangan kelembagaan. Nah, itu semua sebetulnya pada akhirnya membutuhkan pendanaan yang kuat. Tapi masalahnya pendanaan yang kuat itu dari mana sumbernya? Lalu untuk apa saja uang yang kita gunakan di pesantren itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dari sisi kelembagaan, alhamdulillah Tazakka memang sejak awal kami membuat pesantren itu, sejak awal itu pula bersamaan kami membangun fundamental ekonomi. Jadi membangun pesantren di satu sisi dan membangun fundamental ekonomi itu dilakukan bersamaan secara simultan di waktu yang sama. Karena kami sadar bahwa tanpa didukung oleh funding yang kuat, maka segala program-program ke depan, baik apakah itu infrastruktur, apakah tadi sumber daya manusia, atau apakah kemasyarakatan, pengembangan kelembagaan, itu akan sulit untuk berkembang apalagi maju. Oleh karena itu, sebagai bukti keseriusan itu, sejak awal kami sadar dan kami mendaftarkan diri sebagai nadir. Prosesnya panjang, tapi akhirnya tahun 2016 keluar SK kenadiran. 2013 kami buka pesantren, 2016 kami mendapatkan SK Nadir Wakaf Uang. Kalau lazisnya itu kalau nggak salah yang untuk lazisnya sendiri itu 2000 berapa saya lupa, 2013 lebih dulu lazisnya. Jadi kami sudah berbadan hukum, baik itu yayasan maupun kenadirannya. Alhamdulillah sekarang ini udah banyak ini pondok-pondok alumni. Selamat Bu Kuni, Pak Yusuf dari Alimtinan Riau, ya. Terus Mawadus Salam juga, Pak Daniel setiap proses ya, insyaallah. Jadi FPAG ini sudah menyelenggarakan pelatihan coaching dan inkubasi Ziswaf berbasis pesantren selama 9 kali, termasuk dengan sertifikasi nadir. Dan semua itu sekarang sedang berproses untuk menjadi kelembagaan Nadir Wakaf Uang. Beberapa di antaranya tadi Marsalam Medan, kemudian Alimpinan Putri di Riau sudah keluar, yang lain sedang berproses. Bapak Ibu sekalian, ini saya lewatkan saja. Tapi penting itu hamzatnya di bawah itu kalau DWI itu mengeluarkan core principle, wakaf core principle. Pak Subi mana Pak Subi? Kita kemarin mendapatkan predikat baik sekali ya, untuk apa, tata kelola implementasi wakaf core principle. Alhamdulillah 1 dari 10 lembaga nadir wakaf di Indonesia, Tazakka mendapatkan predikat baik sekali. Ini saya ingin sampaikan bahwa tata kelola wakaf kita memang harus profesional, nggak bisa lagi sambilan. Nah,
semakin tinggi profesionalisme kita, akuntabilitasnya dan seterusnya itu, trustnya akan semakin tambah. Nah ini ada dua kata kunci, al-amanah wal amal. Amanah dan visioner. Orang yang amanah saja nggak visioner, saya kira akan sulit. Atau visioner tapi tidak amanah, ini juga bermasalah. Jadi saya kira menggabungkan antara visioner, ru'yah dengan amanah itu dua hal yang harus ada dalam kita sebagai para nadir pengelola wakaf. Berikutnya lagi, saya kira ini saya lewatkan saja. Ini kan mengapa pesantren itu perlu dana. Jadi pesantren ini oleh undang-undang itu fungsinya 3, dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Ini berat betul. Kita bukan saja ngurusi pendidikan pada dia, tapi ternyata oleh negara secara kultural, ini kan undang-undang ini lahir karena merekognisi pesantren. Apa yang sudah dilakukan oleh pesantren selama ini kemudian dituangkan dalam undang-undang. Jadi negara melihat bahwa selama ini pesantren melakukan 3 fungsi ini. Bayangkan, ini 3 fungsi ini ada di berapa? 3 kementerian mungkin. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Ini berat, betapa beratnya beban pesantren itu. Nah ini kalau tidak didukung oleh pendanaan yang kuat, fundamental ekonomi yang kuat, itu nanti jalannya akan tersiap-siap. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sini, ini in out aja. Jadi saya mencoba untuk meneliti, meriset, apa sih yang dana yang dikeluarkan oleh pesantren itu sebenarnya untuk apa? Jadi uang yang kita keluarkan itu untuk apa? Kira-kira temuannya ada ini, 9 ini. Yang sebelah kanan. Uang yang kita gunakan di pesantren itu keluarnya untuk 9 hal ini. Kalau tadi Pak Hamid kan yang pertama pendidikan dan pengajaran, karena memang itu prioritas kan. Kalau di Gontor itu ada panca jangka. Itu yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi memang ini menjadi prioritas kita. Nah, yang kedua adalah makan minum. Makan minum itu kan bagian dari karena kita bersistem asrama, santri itu tinggal 24 jam kali 7 kali 31 kali 10. Rata-rata anak kita ini tinggal di pesantren 10 bulan dalam setahun. Karena yang 2 bulan itu libur biasanya. Ada 10 bulan, 10 bulan setengah, masing-masing berbeda-beda lah. Tapi kira-kira kurang lebih 10 bulan. Itu pasti kebutuhan makan minum harus ada. Kemudian operasional pendidikan. Berikutnya lagi adalah sarpras. Operasional rutin. Kesejahteraan guru, ini juga isu. Apakah guru-guru di pesantren kita ini sudah mendapatkan kesejahteraan yang cukup layak atau belum? Sebetulnya ukuran cukup layak ini juga problematik juga. Karena kenapa? Karena standarnya apa dulu? Guru di luar itu ngajar dari jam 7 sampai jam 12. Digaji berapa? 4 juta. Di pesantren ngajarnya 24 jam. Memang ngajarnya di kelas hanya jam 7 sampai jam 12, sama. Tapi di luar itu mereka terlibat dalam pembimbingan, terlibat dalam pengasuhanan, dan lain sebagainya. Yang itu kalau dievaluasi, berapa kita harus bayar mereka? Ini kan sebetulnya mestinya harapan kita semua, standar kesejahteraan guru di pesantren itu jauh lebih besar daripada guru yang di luar. Karena bebannya juga lebih berat. Ini persoalannya ini dari mana mau menggaji guru itu? Untungnya pesantren punya jiwa keikhlasan. Andai kata jiwa keikhlasan itu gak ada, itu high cost betul kita itu. Jadi kita menjadi low cost di sektor ini karena ada nilai keikhlasan itu. Yang kedua, kesederhanaan. Keikhlasan plus kesederhanaan itu mereduksi pembiayaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya lagi ada pengembangan SDM. Kita bicara pengembangan mutu pendidikan, kan butuh sumber daya yang bagus. Apa indikatornya? Mungkin banyak ya. Misalnya capaian studi, skill, keterampilan. Ini kan semuanya butuh pembiayaan untuk mendorong mereka menjadi
kader-kader yang baik. Nah, itu semua lagi-lagi butuh pembiayaan. Siapa yang membiayai mereka sekolah, kader-kader itu, dan atau training-training dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pengembangan networking. Ini pesantren kalau mau maju dia harus berkembang networkingnya. Nah, ini kadang-kadang dianggap sepele oleh pesantren. Kenapa? Karena seolah-olah pengembangan networking itu antara penting dan nggak penting. Bagi saya penting. Kita jalan kemana, melobi, bernegosiasi, membuka peluang, akses dan seterusnya itu. Tapi siapa yang membiayai networking itu, keperluan networking itu? Networking kan butuh ngopi, butuh kopdar, butuh apa misalnya, kan begitu. Ini dari mana? Jadi para kiai itu mesti harus punya dana kopdar. Kalau enggak nanti kita kering. Mau ngajak orang speak ngobrol-ngobrol nggak bisa. Sekedar ngopi. Ini mesti, dan ini jangan dianggap sepele. Ini cukup besar dana untuk networking ini. Kalau kita ingin scale up di networking. Kemudian pembinaan masyarakat. Tadi ada kan pembinaan masyarakat, fungsi pesantren, dakwah. Pesantren itu kadang-kadang sering kali apa-apa itu Pak Kiai, apa-apa pesantren itu. Seolah-olah kita ini tempat menyelesaikan semua masalah. Tapi kadang-kadang nggak bisa dihindari juga. Pak Tata itu kan akhirnya sekarang mengumpulkan kiai-kiai dan guru-guru kampung itu. Itu kalau sudah ke situ kan nanti dikasih beras, dikasih apa itu udah nggak bisa menghindar lagi. Udah nggak bisa menghindar kan. Dan itu kalau kita menjauh menghindar dari itu nanti kita jadi terasing, kita jadi berjarak dengan masyarakat. Ini kan juga butuh pembinaan, apalagi dimention dalam undang-undang bahwa di antara fungsi pesantren adalah tadi pemberdayaan masyarakat. Terus yang berikutnya lagi adalah pengembangan kelembagaan. Nah, ini mungkin bagi pesantren yang kayak Darun Najah nanti 15 tahun ke atas lah. Saya nggak tahu Trubus Iman mau buka cabang nggak? Belum kepikir katanya. Tapi ini nanti ceritalah tanahnya Masya Allah ini 375 hektar. Jadi ini pengen kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4. Sudah punya menengah pengen perguruan tinggi. Nanti tergoda lagi pengen ke TK, ke bawah, ke atas, ke samping. Udah punya kampus putra pengen kampus putri. Ini pengembangan kelembagaan. Dan pengembangan kelembagaan ini kan ya butuh dana. Kalau tidak ya gitu-gitu aja, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pesantrennya di situ dia berada. Nah ini yang saya catat, uang yang kita keluarkan di pesantren. Silakan Bapak Ibu kalau ada tambahan nanti bisa tambahan mungkin di luar ini apa. Tapi saya mencatat itu. Nah persoalannya adalah ini mau dibiayai dengan berapa instrumen? Saya menawarkan ada 6. Jadi beberapa riset saya di beberapa tempat itu ternyata ada 6 ini yang kita temukan. Izin Kiai 1 menit. Oh 1 menit ya, oke. Pertama swadana santri, ya santri membayar. Kedua ZIS, ketiga wakaf, keempat unit usaha, kelima hibah dan keenam pinjaman. Saya yakin hampir semua pesantren, meskipun nggak semua ya, tapi saya belum tahu berapa persentase karena belum tak riset. Itu pasti hampir semuanya itu pernah pinjam gitu. Nah, kadang-kadang tergoda gitu. Cuma sekarang itu pinjaman itu sebenarnya bisa digeser menjadi skema wakaf uang berjangka. Nanti Alim Pimpinan Putri bisa nerbitkan CWLS, CWLD karena udah jadi nadir. Mawarudus Salam juga begitu, bisa nerbitkan CWLS, CWLD karena sudah jadi nadir wakaf uang. Jadi ini menggeser dari pinjaman menjadi wakaf uang berjangka dengan berbagai skema-skema baik oleh regulasi maupun oleh fikih dibolehkan. Next. Dikit lagi Pak Bang. Ini kira-kira apa skemanya? Ternyata uang santri itu hanya bisa untuk membiayai 3 hal saja yang paling atas itu. Untuk operasional pendidikan, rutin sama biaya makan minum. Jadi kalau dana santri disuruh membiayai infrastruktur itu berat. Dan Bapak Ibu merasa kan berapa ongkos bangun dalam setahun, berapa santri kontribusi pada pembangunan. Ini berat, apalagi untuk guru, kesejahteraan guru itu berat.
Jadi oleh karena itu si instrumen ZIS harus masuk, wakaf harus masuk. Nah, wakaf membiayai apa, ZIS membiayai apa, hasil usaha membiayai apa, ini di sini. Nah, berikutnya lagi ini tazaka tahun 2022-2023. Jadi yang terbesar tetap sarana prasarana. Saya nggak tahu Darun Najah, mungkin karena sudah lama, ini kan bisa berubah, tergantung prioritas kan. Bagi pondok-pondok rintisan itu biasanya infrastruktur paling besar. Tapi mungkin bagi pondok yang sudah 30 tahun itu infrastruktur udah mapan, udah sistem, ya, eksis, mungkin lebih kepada pengembangan SDM dan lain sebagainya. Ini bisa berubah. Tapi inilah di tazaka yang sekarang ini yang paling besar adalah sarpras. Nah, kontribusi ZIS dan WAF berapa? Kontribusi ZIS dan WAF itu 53,9. Tadi Darun Najah 48%. Kita 53,9 karena masih kecil. Artinya santri, pesantren tadi semua itu disubsidi oleh ZIS dan wakaf. Wakaf itu ada yang wakaf melalui uang, ada yang wakaf uang yang berbentuk produktif, yaitu unit usaha. Itu total 53,9%. Nah, saya track dari tahun 2019, 2020 itu kenaikannya antara 3 sampai 5%. Memang maunya kayak Pak Purbaya itu, Pak Daniel. Bisa nggak tumbuh sampai 7%, 8%? Ini masih berat. Ya 5% ini udah bagus banget lah gitu. Kalau bisa growth dengan keuntungan perusahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya lagi saya menawarkan ini piramida ekonomi pesantren. Jadi kita di mana posisi kita? Saya kira kalau pembiayaan itu paling besar oleh santri itu bed. Kalau santrinya di ujung piramida yang sebelah kanan itu saya kira good. Nah, aina nahnu baina makhofatain atau inal yasar ilal yamin. Nah ini. Nah, kita di mana posisinya ini? Ini soal mindset, ini soal konsep, strategi, SDM dan leadership untuk mencapai good ini. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar contoh, Pak Sadin, dikit lagi. Silakan, Agung, Pak. ya. Ini ada wakaf, ini yang kita terapkan di tazaka, Pak Prof Radit. Jadi ada wakaf aset, ada wakaf melalui uang, ini saya kira udah biasa. Ada wakaf uang, tadi yang diinvestasikan pada sektor produktif. Ada wakaf manfaat. Sebetulnya wakaf manfaat ini istihad baru, yaitu keputusan Majami' Al-Fiqh Ad-Dawli tahun 87 di Jeddah. Ya, itu sampai terbit buku Waqful Manafi'. Itu terjadi dua, Manafi'ul Abdan, Manafi'ul A'yan. Ini nggak ada di fikih lama. Manafi'ul Abdan itu saya terjemahkan wakaf profesi. Kalau Manafi'ul A'yan ya wakaf manfaat. Jadi ada orang yang mewakafkan mobil 2 tahun mobilnya dipakai, nanti diambil lagi, ganti lagi yang baru. Jadi mobil kita selalu diperbarui. Itu wakaf manfaat. Termasuk uang. Uang itu kan wakaf manfaat. Kalau ada wakaf uang berjangka, itu yang diwakafkan adalah manfaat uangnya itu kan, dalam bahasa lain. Ini sebetulnya bisa menjadi instrumen kita ke depan. Lalu ada wakaf profesi, tadi yang dicontohkan oleh Prof Radit itu kami udah lakukan. Ada dokter-dokter yang, Pak, saya wakaf praktek di klinik ini 3 jam dalam seminggu. Itu sejak berdirinya pesantren sampai hari ini, dokter itu perempuan sampai hari ini nggak pernah absen. Pokoknya hari Jumat jam 12 sampai jam 3 datang dia. Itu free. Harusnya saya bayar jasa medis. Harusnya saya bayar uang duduk dan lain sebagainya. Tapi ini ada insinyur dan seterusnya. Itu videonya udah kita buat. Arsitek menggambar surga itu ada. Insinyurnya juga wakaf profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir ini kita sekarang dikelola berdasarkan tiga model, ya, yaitu wakaf retail, kemudian
wakaf berbentuk perusahaan, berskema perusahaan, tadi Pak Akbar sampaikan itu, dan partnership wakaf corporate. Jadi wakaf retail ini ya fundraising wakaf aja, individu-individu, ini tetap dilakukan pada level ini, jangan dihilangkan. Tapi ada juga wakaf berstruktur perusahaan. Jadi kita membuat holding company wakaf, PT holding, di bawahnya ada PT, yang itu semuanya dibangun dari wakaf. Dan yang ketiga adalah partnership wakaf corporate, ada perusahaan-perusahaan mitra yang tetap dikelola oleh mereka, tapi partnership dan dia diwakafkan kepada kita sebagian atau seluruhnya. Saya kira itu nanti kita bisa tampung dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.